Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kreator semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada umumnya dan muslim pada khususnya sering mendengar kata kafir. Meski telah dituliskan di Al-Quran, banyak juga yang tidak memahami siapa mereka sebenarnya. Anggapan umum bahwa semuanya sudah ditakdirkan, termasuk seseorang menjadi kafir, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa yang pedih kepada kaum tersebut. Lalu, jika memang kafir itu adalah takdir, bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak adil karena menyiksanya? Kata kafir sendiri memang sensitif bagi umat Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati, hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Lalu sebenarnya siapa orang kafir itu? Jika melihat surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7, maka bisa diambil kesimpulan bahwa kata kafir itu adalah orang yang ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan perbedaan keyakinan semata. Kesimpulan itu juga sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa orang kafir adalah orang yang hatinya masih tertutup dari kebenaran ilahi, dan tidak secara langsung ini terkait dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala memang Maha Adil. Semuanya akan diberikan imbalan yang sesuai saat waktunya tiba, termasuk sisaan pedih bagi mereka yang menutup dan ditutup hatinya dari kebenaran Sang Pencipta. Awas, hati-hati. Kekafiran yang merujuk pada keburukan hati juga bahkan bisa tertuju ke muslim sendiri, seperti sabda Nabi Muhammad SAW ini. Hendaklah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat menghentikan perbuatannya. Ataukah mereka ingin Allah membutakan hati mereka? Dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai. Memberikan julukan kafir juga sangatlah berbahaya, karena sesungguhnya manusia itu memiliki keterbatasan. Dengan segala keterbatasan itu, membuka lebar peluang melakukan banyak sekali kesalahan, termasuk untuk menilai manusia lainnya. Manusia tidak akan tahu apa yang sebenarnya manusia lain lakukan, apalagi yang ada dalam hatinya, karena itu salah satu hal yang gaib. Rasulullah SAW bersabda, siapapun orang yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan kekufuran tersebut apabila sebagaimana yang dia ucapkan. Namun apabila tidak, maka ucapan tersebut akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Dari pembahasan sebelumnya, maka sudah jelas siapakah sebenarnya orang kafir itu. Lalu apakah benar kalau sebuah takdir karena Allah lah yang menutup hati mereka? Dalam hidup, Allah memberikan kita banyak pilihan. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ketika ada orang kafir yang berlaku kejam dan sewenang-wenang, maka sesungguhnya dia memilih untuk melakukan itu, sehingga Allah menutup hatinya dari kebenaran yang bisa berarti akibat perbuatan mereka sendiri. Maka Allah kemudian menutup hatinya. Memilih untuk kafir atau tidak, memilih untuk bertindak sewenang-wenang atau tidak, memilih untuk berlaku kejam ataupun tidak, sebenarnya adalah keinginan manusia itu sendiri, dan bukanlah ketetapan atau takdir mutlak. Takdir mutlak itu seperti contohnya adalah mati, tidak dapat diubah oleh siapapun. Sedangkan urusan hati dan diri, manusia masih bisa mengatasi dengan wujud adanya ikhtiar atau usaha sejati. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan seseorang, sesungguhnya semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia hanya menjalankannya saja. Begitupun dengan kekafiran seseorang, itu juga merupakan bagian dari ketentuan Allah. Itulah sebagian anggapan orang tentang kafir yang seakan-akan Allah telah menggariskan bahwa satu individu akan menjadi seperti itu. Semua memang terjadi atas izinnya, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak menciptakan makhluk yang di ujungnya akan disiksa. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kita diberi kesempatan untuk tahu dan mencari tahu kebenaran tentangnya. Jika memang sudah ditetapkan sejak zaman azali, bukankah betapa celakanya manusia itu? Karena pada akhirnya akan tetap disiksa dan masuk neraka. Dan betapa beruntungnya suatu makhluk ketika dia ditakdirkan beriman dan akan masuk surga, maka tak perlu lagi beribadah, karena pada akhirnya surgalah yang dia dapatkan. Sesungguhnya, jika kita tahu betapa pedihnya siksa di neraka, maka semua makhluk pun tidak ada yang mau, walaupun hanya sekedar berkunjung.
Analogi sederhananya, seorang anak terlahir dari keluarga miskin dan menganggap kafir adalah takdir. Tentu, ketika mati dalam keadaan miskin dan kafir adalah pilihannya. Karena sesungguhnya kita bisa berikhtiar untuk tidak mati dalam keadaan seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Apabila kedua orang tuanya Muslim, maka anaknya pun akan menjadi Muslim. Hadis riwayat Muslim. Pada dasarnya setiap anak berada pada fitrah Islam dan imannya yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sampai kemudian datanglah pengaruh-pengaruh luar termasuk benar tidaknya orang tua mendidik. Memang menjadi hal yang masuk akal ketika orang tua membantu memberikan arahan menuju jalur yang benar. Apalagi jika anak juga ada keinginan untuk menerima dan mencari kebenaran Tuhannya. Manusia dititipkan akal, karena itu Allah SWT mendorong manusia agar bersedia menggunakan akalnya untuk berpikir, mencari kebenaran, dan memahami kebesaran Allah SWT. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Akal merupakan sarana untuk memahami kebenaran. Tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa akal merupakan media untuk memahami kebenaran mutlak dari Allah. Di sisi lain, banyak juga ayat Al-Quran yang berisikan perintah memerangi orang kafir. Namun tidak berarti ayat-ayat perang itu memerintahkan umat Islam untuk memerangi siapa saja yang berlainan keyakinan, kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi ayat-ayat perang itu memerintah memerangi orang-orang kafir yang mendeklarasikan permusuhan dan peperangan terhadap umat Islam dalam konflik komunal tempo dulu. Jadi sekiranya kafir itu bukanlah takdir, hidup itu pilihan. Manusia diberi pilihan untuk itu. Manusia juga diberi akal untuk mengarahkan kepada pilihan yang benar menurut ajarannya. Kafir diibaratkan manusia yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Akal bisa dijadikan senjata untuk memerangi ketidaktahuan itu. Dan sesungguhnya Allah juga tidak menutup jalan pada kebenaran yang biasa kita kenal dengan kata hidayah. Itulah mengapa dakwah di berbagai penjuru dunia tetap berjalan. Kembali lagi, jika kafir itu takdir, untuk apa dakwah dilakukan? Salah satu tujuan dakwah, diskusi maupun debat perbandingan agama sebenarnya berupaya memberikan pengetahuan, wawasan, dan ilmu kepada umat manusia sehingga dalam hidupnya mereka punya pilihan. Salah satu metode dakwah yang digunakan oleh umat Islam adalah metode mujadalah. Metode ini kerap kali digunakan oleh ulama-ulama terdahulu untuk mendapatkan sebuah kebenaran menuju Allah SWT. Mujadalah bisa berarti upaya bertukar pendapat yang dilakukan oleh dua belah pihak secara sinergis tanpa adanya suasana yang mengharuskan adanya perseteruan di antara keduanya. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, "Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa saja yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Argumen lain yang mendukung bahwa menjadi kafir atau tidak adalah pilihan merujuk kepada proses imanensi. Sekali lagi, Allah tidak menutup makhluk menuju ke jalan yang benar, dan imanensilah yang jadi salah satu prosesnya. Imanensi berarti gagasan pada dasarnya datang dari Tuhan melalui akal efektif, imajinasi, dan memori. Dalam proses ini, manusia mengandalkan semua panca indera, sehingga mampu menangkap ide-ide dalam imajinasi yang berasal dari Allah. Maka lahirlah gagasan konkret yang lebih nyata. Lalu masuk ke proses abstraksi. Dalam proses ini, makhluk menangkap gagasan-gagasan yang melatar belakangi setiap fenomena alam, mengolah dan mentransfernya ke akal efektif melalui imajinasi, kemudian menemukan relevansinya pada wujud ideal. Proses ini diperlukan peniadaan diri dan berusaha untuk mengolah dan mencari kebenaran ilahi. Sebagai pelengkap perlu adanya juga proses realisasi. Ketika akal mampu menangkap kebenaran ilahi, diperlukan adanya upaya lanjutan untuk mau mengimani dan mampu untuk berkomitmen dalam mengerjakan semua perintahnya. Seperti contohnya perintah mendirikan sholat. Ketika tidak ada upaya untuk merealisasikan sholat, walaupun seorang makhluk mengakui kebenaran Allah, maka ia masih tergolong kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada batas antara seorang hamba dengan kesyirikan selain meninggalkan sholat. Jika ia meninggalkan sholat, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga kita diberikan keteguhan iman untuk terus menjalankan sholat walau bagaimanapun keadaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد زرتنا في الموعد